gandeng pemuka Panjshir, wakil presiden Afghanistan dan kelompok anti-Taliban satukan kekuatan. Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh dikabarkan menggandeng pemuka Panjshir Ahmad Massoud, putra mendiang Komandan Perang Ahmad Shah Massoud. Keduanya kini memobilisasi gerilyawan tribal dan sisa pasukan elit militer Afghanistan. Mujahid mendeklarasikan bahwa pihaknya tidak akan balas dendam kepada siapapun, termasuk mereka yang memerangi Taliban sebelumnya. Mujahid bahkan menambahkan bahwa semua warga Afghanistan yang sebelumnya bekerja untuk Amerika Serikat dan negara Barat tetap akan diberi amnesti atau pengampunan. میخوایم که اطمینان بتون به تمام هموطنای ما که در صف مقابل بودن، چه ترجمان بوده، چه فعالیت نظامی داشته، چه در بخش‌های ملکی همکاری کرده، ما همه را مورد عفو قرار دادیم. نمیخوایم با هیچ کسی برخورد انتقام جویانه داشته باشیم و میخوایم جوانایی که استعداد دارن در اینجا بزرگ شدن، خاک افغانستان خاک خودشان است، این خاک را ترک بکنن یا جای دیگر برن. این را نمیخوایم، هرگز نمیخوایم. این سرمایه ما هستند، باید در کشور بانن. ما از تریبون شما به تمامشان اطمینان میتیم که عقب خانه آنها یک کسی نمیره که وارد تفتیش بکنه یا از وا سوال بکنه که چرا در افغانستان حمایت کردن یا ترجمه کردن. به هر صورت بازم از تریبون شما برشان اطمینان میتیم که به خاطرشان هیچ خطری متوجه نیست. Selama ini Afghanistan bergerak hidup atau negeri itu berjalan dengan bantuan Amerika, baik bantuan militer juga bantuan ekonomi. Nah, sehingga kalau militernya begitu banyak tentara Amerika di Afghanistan masih dapat menjaga kota-kota besar dan juga daerah lain, walaupun pedalaman sudah dikuasai oleh Taliban. Yang kedua, ekonominya sendiri baik untuk infrastruktur ataupun sampai gaji-gaji pegawai itu didukung oleh Amerika. Nah sekarang dengan tanpa Amerika tentu pertanyaannya bagaimana Afghanistan ke depan. Afghanistan itu pada dasarnya dan kaya semuanya akan sumber daya alam. Namun siapa yang akan mengelola itu? Tentu bukan negara Barat, tentu bukan negara Amerika, tentu bukan negara-negara yang selama ini meninggalkan ini. Jadi justru dikhawatirkan di sini Cina akan masuk karena butuh sumber daya alam dan juga ingin pengaruh di sana itu kemungkinannya. Karena pasti Taliban juga susah mencari alternatif lain seperti itu. Mungkin juga negara-negara kayak Jepang akan masuk gitu. Taliban itu punya kepentingan untuk berubah dan memang harus berubah, dan itu sudah mereka lakukan dan sedang mereka lakukan. Salah satu contoh yang paling krusial dan paling monumental adalah ketika mereka akhirnya menguasai Kabul, tapi bukan dengan cara kekerasan. Mereka menawarkan dialog, tapi kenyataannya Presiden Ashraf Ghani memilih kabur. Itu kan sudah menunjukkan bahwa Taliban memang ingin berubah dan memang ingin menampilkan Afghanistan di bawah kendali Taliban adalah Afghanistan yang ramah dan bersahabat, bukan Afghanistan yang brutal atau apa, walaupun mereka ingin mendirikan negara Islam. Yang kedua adalah kita bisa lihat itu ada presenter televisi juga tetap perempuan, tetap bisa bertugas di lapangan maupun ini, dan tidak ada kewajiban seperti kita lihat kalau ISIS itu mengharuskan perempuan memakai abaya serba hitam plus jilbab serba hitam atau plus cadar serba hitam. Sedangkan presenter perempuan yang tetap beroperasi di Kabul setelah Taliban berkuasa di Afghanistan itu mereka bebas. Mereka bahkan tidak memakai jilbab. Yang saya peroleh video dan fotonya itu mereka memakai kerudung. Yang satu lagi, Taliban itu proaktif mendekati kelompok-kelompok minoritas. Seperti kemarin itu ada perayaan menjelang hari Asyura, ada pejabat Taliban karena ada komunitas Syiah di Kabul juga.
dan Taliban mengizinkan pawai Asyura. Selain itu juga Taliban mendekati komunitas Sikh dan Hindu di Kabul. Saya udah menghubungi salah satu tokonya namanya Narendra, dan mereka mengiyakan bahwa mereka memang didekati, dan Taliban berusaha meyakinkan bahwa keselamatan mereka dijaga. Dan ini juga kalau terlihat dengan warga asing, mereka juga dikasih evakuasi. Kan kalau Taliban brutal, nggak akan ada warga asing yang disisakan untuk pergi dari Afghanistan. Kalau saya melihat perkembangan di Afghanistan, perpolitikan di sana masih cair. Cairnya itu adalah pemerintahan sekarang, walaupun presiden sudah keluar dari Afghanistan, tapi wakil presiden sekarang sudah menyatakan diri bahwa dia adalah presiden. Dan dia menyerukan kepada rakyat yang sekarang takut dengan Taliban itu untuk melakukan perlawanan. Yang pertama, sebelum membangun pemerintahan, mungkin yang harus dipikirkan ya oleh para mullah pimpinan Taliban, mereka mesti duduk bersama ya dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh masyarakat, dengan seluruh tokoh. Karena Afghanistan bukan hanya Taliban. Afghanistan juga ada kekuatan-kekuatan Islam lain, ya bahkan kekuatan sekuler pun ada walaupun sangat kecil begitu. Saya kira itu mesti diajak bicara kasusnya agar tidak seperti Mursi di Mesir, gitu ya. Jadi ini yang pertama, duduk bersama, buat platform yang jelas untuk apa Taliban menguasai kekuasaan. Tapi kalau sekedar kasusnya seperti tahun 1996 ya, Taliban menguasai Afghanistan yang pertama kali, kemudian setelah itu bisa dihengkangkan dari kancah politik Afghanistan oleh Amerika, saya kira maka Taliban hanya mengulangi lubang yang sama. Jadi mesti duduk dengan seluruh pihak. Nah setelah itu kira-kira untuk membangun negara, sekarang ada COVID, kira-kira langkah besar apa ini? Cadangan minyak walaupun tidak begitu banyak tapi bisa dimanfaatkan, ya. Kemudian tambang pun masih bisa dimanfaatkan. Ada nikel dan lain sebagainya. Saya kira ini mesti dipahami secara bersama, ya, menjadi sumber resources yang luar biasa untuk Afghanistan. Duduk bersama, kemudian berbicara dari hati ke hati. Bagaimanapun Ashraf Ghani, walaupun dia sudah hengkang dari Afghanistan, menyisakan kekuatan politik. Seperti halnya Abdullah Mansur di Yaman, walaupun sudah hengkang, punya kekuatan politik. Gandeng pemuka Panjshir, wakil presiden Afghanistan dan kelompok anti-Taliban satukan kekuatan. Warta Ekonomi. Kabul. Wakil presiden Afghanistan Amrullah Saleh dikabarkan menggandeng pemuka Panjshir Ahmad Masud, putra mendiang komandan perang Ahmad Shah Masud. Keduanya kini memobilisasi gerilyawan tribal dan sisa pasukan elit militer Afghanistan. Menurut laporan yang belum terkonfirmasi, oposisi anti-Taliban pada Rabu 18 Agustus mulai berekspansi keluar dari lembah Panjshir dan menduduki distrik Charikar, tak jauh dari Bagram, bekas pangkalan militer Amerika Serikat di utara Kabul. Berbagai media mengabarkan kelompok minoritas Hazara juga mulai berdatangan ke lembah Panjshir untuk mencari perlindungan. Saya tidak akan mengecewakan jutaan orang yang masih mau mendengar saya. Saya tidak akan pernah hidup di bawah satu langit dengan Taliban. Tidak akan, tulis Amrullah Saleh via Twitter pada Minggu 15 Agustus. Jelang jatuhnya ibu kota Kabul ke tangan Taliban. Lembah Panjshir yang diapit menara batu khas pegunungan Hindu Kush punya reputasi angker sebagai benteng alam yang tidak bisa ditembus. Kondisi geografisnya membuat seisi lembah mudah
dipertahankan dengan jumlah pasukan yang kecil. Kawasan etnis Tajik yang berjarak 100 km dari ibu kota Kabul itu dulu melindungi mujahidin Afghanistan dari gempuran Uni Soviet pada dekade 1970-an dan kini dijadikan markas baru sisa koalisi anti-Taliban. Bahkan selama era Republik Islam Afghanistan, kawasan ini diakui sebagai yang paling aman, di mana warga asing bisa berkegiatan di luar tanpa dikawal pasukan bersenjata. Kami tidak akan membiarkan Taliban memasuki Panjshir dan akan melawan dengan semua daya dan upaya, kata seorang warga lokal kepada AFP. Kemunculan pemimpin anti-Taliban. Lembah Panjshir diakui oleh keluarga Masud yang kini diwakili putra termuda Ahmad Masud yang berusia 32 tahun, pemuda yang menjalani pendidikan keperwiraan oleh militer Inggris itu menawarkan wilayahnya sebagai benteng terakhir anti-Taliban. Saleh yang kehilangan orang tua sejak kecil bertempur di bawah mendiang Shah Masud melawan Taliban pada 1990-an, sempat bergabung dengan pemerintah yang dibentuk kaum mujahidin pada awal 1990-an. Dia terpaksa lari dari Kabul ketika Taliban merebut kuasa pada 1996. Kaum Islamis itu diklaim menyiksa saudara perempuan Saleh dan menempatkannya dalam daftar mati. Pandangan saya tentang Taliban berubah selamanya karena apa yang terjadi di tahun 1996, tulisnya dalam sebuah kolom untuk majalah Time tahun lalu. Usai invasi Amerika Serikat, Saleh yang sudah menjadi aset Dinas Rahasia Amerika Serikat CIA ditugaskan mengepalai Direktorat Keamanan Nasional NDS. Selama menjabat, dia mengurai satu demi satu jejaring jihad di perbatasan Pakistan-Afghanistan. Saleh meyakini ekspansi Taliban pada 2020 sampai 2021 dibiayai dan didukung oleh Islamabad. Serangkaian percobaan pembunuhan pernah dia terima selama menjabat, antara lain September silam ketika bom rakitan menewaskan 10 orang dalam iring-iringan kendaraan wakil presiden. Usai penaklukan Kabul oleh Taliban Minggu 15 Agustus silam, Saleh mendeklarasikan diri sebagai presiden baru sesuai amanat konstitusi. Kami akan terus bertempur, kata dia. Warta Ekonomi.